Richard Williams. He managed to survive, but barely. It just lifted the house, and from that, it just slung me everywhere. He told us his ex-wife and his 22-year-old daughter live next door. Several areas of the United States city were attacked by the wrath of nature, various storms including tornadoes. Donald Trump, the #1 person in this country, spent billions of dollars to build the most sophisticated war machine. But when nature is angry, no missiles, drones, or giant walls can save his own country, including his own people. Monster tornado, rajanya angin dari segala angin, kali ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Apakah ini sekadar bencana alam, ataukah alam sedang mengirimkan pesan kepada manusia? Sebagian masyarakat mulai menghubungkan bencana dahsyat ini dengan kebijakan kontroversial Donald Trump selama masa kepemimpinannya. 9 Februari 2025, musim dingin di Amerika Serikat berubah menjadi mimpi buruk yang menakutkan. Dari pesisir barat hingga timur, badai raksasa meluluhlantakkan kota demi kota. Sementara ratusan juta warga, termasuk para pendukung setia Donald Trump, terjebak dalam kepanikan yang tak berkesudahan. Cuaca ekstrim membawa angin kencang, hujan deras, dan yang paling mematikan, monster tornado yang menghantam tanpa ampun. Ketika angin mulai mengamuk, langit berubah hitam pekat, mengisyaratkan datangnya bencana yang akan menghancurkan segalanya. Di Kentucky, bagian barat, 9 Februari 2025, tornado ganas meninggalkan jejak kehancuran. Kentucky adalah sebuah negara bagian dari Amerika Serikat. Terdapat 419 kota aktif di sana. Sebuah bencana alam mengerikan terjadi menerjang sebuah kawasan permukiman, menyebabkan kehancuran yang luar biasa. Kejadian yang direkam oleh warga sekitar ini memperlihatkan angin berputar dengan dahsyat, merobohkan beberapa bangunan, mengangkat atap-atap rumah, dan tiang-tiang listrik, menghancurkan infrastruktur, dan membuat puing-puing berserakan di jalanan. Seorang saksi mata yang berada di dalam mobil menyaksikan langsung kedahsyatan angin tersebut. Beruntung, kaca mobilnya tidak pecah. Meskipun tekanan angin begitu kuat, saya melihat semuanya berterbangan. Rasanya seperti berada di tengah-tengah film bencana, ujarnya. Monster tornado, atau puting beliung yang mengamuk tanpa ampun, kali ini bukan hanya sekadar bencana alam biasa, melainkan seperti pesan yang ditulis dengan angin dan badai di langit Amerika Serikat. Seakan-akan alam telah kehilangan kesabarannya terhadap keserakahan dan kesombongan manusia yang terus merusak keseimbangan bumi tanpa henti. Hingga kini, negeri yang selama ini merasa paling terkuat di dunia harus merasakan bagaimana rasanya menjadi kecil dan tak berdaya di hadapan amukan alam. Seolah-olah ada kekuatan yang ingin menegaskan bahwa teknologi, senjata, dan kekuatan ekonomi Amerika Serikat sekalipun tak ada artinya. Ketika bumi sendiri mulai menagih harga dari segala kerusakan yang telah mereka sebabkan, ketika hukum negara tak bisa ditegakkan, maka hukum alam kini bertindak kepada negeri Donald Trump. Tennessee, negara bagian terbesar ke-36 dan terpadat ke-16 di Amerika Serikat, dengan lebih dari 7 juta jiwa, bukan sekadar hamparan tanah di peta, tetapi medan pertempuran antara peradaban manusia dan kekuatan alam yang tak terduga. Di mana kota-kota megahnya bisa berubah menjadi puing dalam sekejap, dan kemegahan modernnya tak lebih dari mainan rapuh ketika badai, tornado, datang mengingatkan bahwa di hadapan amukan alam, jumlah penduduk dan luas wilayah bukanlah jaminan keselamatan, melainkan sekadar angka yang bisa lenyap kapan saja. Dengan lebih dari 7 juta jiwa, kini menjadi saksi bisu dari salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarahnya. Monster tornado,
yang menerjang wilayah ini tidak hanya meninggalkan jejak kehancuran yang luar biasa, tetapi juga merenggut nyawa dan menghancurkan infrastruktur yang selama ini menopang kehidupan masyarakat. Kota Raybel menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak oleh tornado ganas ini. Amukan angin kencang merenggut nyawa 2 orang dan menyebabkan satu lainnya dalam kondisi kritis. Hingga saat ini, beberapa warga masih dinyatakan hilang di tengah runtuhan bangunan yang tersapu oleh kekuatan tornado yang luar biasa. Keadaan ini menambah ketidakpastian dan kepanikan di antara penduduk setempat yang kini harus menghadapi kenyataan pahit akibat amukan alam yang datang tanpa ampun. Bukan hanya Raybel, wilayah Morgan County pun ikut menjadi korban keganasan alam ini. Rumah-rumah luluh lantak, kendaraan terhempas hingga puluhan meter, dan tiang listrik tumbang menyebabkan pemadaman total di berbagai area. Infrastruktur lumpuh total, jalanan dipenuhi dengan puing-puing bangunan yang hancur, dan komunikasi menjadi sulit. Karena jaringan telekomunikasi terputus. Upaya penyelamatan pun menjadi tantangan besar, dengan tim evakuasi yang berjuang melawan waktu untuk mencari korban selamat di antara reruntuhan. Pemerintah Trump telah menetapkan status darurat di beberapa wilayah terdampak, mengerahkan tim penyelamat, dan mengaktifkan pusat bantuan bagi para korban yang kehilangan tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan dan relawan dari berbagai daerah turut dikerahkan untuk memberikan bantuan logistik, makanan, dan tempat penampungan sementara bagi ribuan warga yang kini terpaksa mengungsi. Para ahli meteorologi AS memperingatkan bahwa kondisi atmosfer yang tidak stabil menjadi pemicu utama badai yang semakin destruktif. Udara hangat dari Teluk Meksiko bertemu dengan udara dingin dari kutub utara, menciptakan pusaran angin yang mengerikan dan berujung pada lahirnya tornado-tornado raksasa yang tak bisa dikendalikan. Kelembaban tinggi dan perbedaan tekanan yang ekstrim menambah daya hancur, membuat tornado yang terbentuk semakin kuat dan mematikan. Gedung-gedung pemerintahan kewalahan menghadapi bencana yang terus meluas. Petugas darurat bekerja tanpa lelah, mencoba menyelamatkan mereka yang terjebak di bawah reruntuhan. Di tengah kepanikan, evakuasi massal berlangsung di berbagai wilayah, namun cuaca buruk memperumit segalanya. Trump boleh saja menghamburkan miliaran dolar untuk membangun mesin perang tercanggih, menindas Palestina tanpa ampun, dan menyulut konflik di berbagai belahan dunia. Tapi ketika alam murka, tak ada rudal, drone, ataupun tembok raksasa yang bisa menyelamatkan negerinya sendiri. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup, bahkan di Morgan County, pertandingan bola basket sekolah menengah harus dihentikan mendadak saat tornado mendekat dengan kecepatan mengerikan. Even putting this high school basketball game on pause. We are going to have a tornado delay. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal dalam hitungan detik, menyisakan trauma mendalam bagi mereka yang selamat. Sementara itu, pemerintah Donald Trump menghadapi tekanan besar untuk segera bertindak. Seruan untuk bantuan federal menggema di berbagai daerah yang terdampak parah. Namun, badai yang terus bergerak membuat bantuan sulit tersalurkan secara efektif. Dengan infrastruktur yang porak-poranda dan listrik yang padam di banyak wilayah, warga harus bertahan dalam kegelapan, hanya berharap badai ini segera mereda. Para ilmuwan memperingatkan bahwa cuaca ekstrim ini bisa terus berlanjut dalam beberapa minggu ke depan. Dengan perubahan iklim yang semakin tak terkendali, badai-badai dahsyat seperti ini bisa menjadi lebih sering dan lebih ganas. Amerika Serikat kini berada dalam bayang-bayang bencana berikutnya, sementara warganya hanya bisa bersiap menghadapi teror alam yang datang tanpa peringatan. Monster tornado kali ini bukan sekadar amukan alam biasa, melainkan lonceng peringatan yang menggema di langit Amerika Serikat
Seolah-olah alam sedang berteriak dengan murka kepada manusia, terutama kepada Donald Trump, atas kebijakan dan keputusannya yang dianggap kejam terhadap warga Gaza. Seakan-akan kekuatan alam tak lagi bisa diam, menyaksikan ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh subur. Hingga kini tanah yang dulu dianggap adidaya, itu harus merasakan bagaimana rasanya ketakutan, kehancuran, dan kepedihan yang selama ini dialami oleh mereka yang tak bersalah. Suara mereka memanggil di setiap doa yang tak pernah henti. Dunia harus membuka mata karena keadilan tak boleh mati. Bebaskan, bebaskan Palestina, Palestina. Hapuskan air mata duka, duka. Bersatu kita lawan derita, derita. Demi dunia yang penuh cinta. Free, free Palestine, free, free Palestine. Free Palestine, Palestine.